Pertandingan melawan Australia adalah pertandingan yang benar-benar penting, sebab jika berhasil mendulang poin di Sydney, kemungkinan tim Garuda akan lebih plong ketika menjamu Bahrain di GBK. Optimisme itu terus digaungkan, apalagi melihat komposisi tim Garuda yang punya nilai total 600-an miliar. Rasanya jelas seperti sesuatu yang bahkan 5-10 tahun belas nggak pernah terlintas di pikiran fans Garuda. Pokoknya dulu tuh ya isinya Uzbekistan sama Malaysia, Thailand, Vietnam, dah gitu mulu. Nah baru di era sekarang, asli kita beneran berani menatap jauh, bahkan nggak ada minder-mindernya dengan tim-tim besar Asia. Dan satu nama yang kembali jadi sorotan adalah Jesus, di mana kapten timnas Indonesia tersebut kayaknya emang nggak pernah enggak bikin sensasi di Italia. Yang mana kali ini datang jurnalis Italia, Niccolò Schira, yang melaporkan jika ada 4 tim top Serie A sekarang, yaitu Inter Milan, AC Milan, Atlanta, dan Napoli, telah mengirimkan scoutingnya untuk memantau lebih detail soal performa Jesus. Jelas ini adalah berita bagus jelang persiapan C menghadapi Australia, karena pastinya ini akan jadi motivasi tambahan untuk membawa Garuda meraih 3 poin atas Australia. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the... Detik demi detik terus dilalui hingga kini tersisa dikit lagi waktu bagi timnas Indonesia untuk memulai perjalanan di era baru. Yap, semua rombongan tim udah kumpul, udah latihan perdana juga, kecuali Kevin sama Ragnar yang emang datangnya belakangan. Pokoknya semua pemain udah fix kumpul dan siap memberikan yang terbaik. Nah, dari 29 nama yang berangkat ke Aussie, pastinya nanti akan dipilih mereka-mereka yang masuk DSP. Dan besar kemungkinan Patrick Kluivert nggak akan mengubah jauh-jauh the winning team yang selama ini. Tapi kembali lagi, kita semua belum ada yang tahu nanti mau seperti apa mainnya dan siapa aja yang bakalan jadi starter kan gitu. Yang jelas untuk posisi kapten tim, Jesus adalah sosok yang gak bakal tergantikan selama dia tersedia. Dan harusnya sih semua sepakat kalau emang gak ada alasan apapun buat mengganti kapten timnas Indonesia. Sebab di Italia pun kemampuan Jay sebagai kapten tim beneran udah diakui serta mendapatkan pujian. Pun begitu dengan publik tanah air melihat gimana kerennya Bang Jay dalam memimpin tim. Beneran bisa memberikan rasa tenang dan kenyamanan bagi semua elemen tim. On the field, he stands resolute. No fear in his face, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More spirit in his core. Holding the line, always giving more. From the archipelago, he strides ahead. Silent strength that we all respect and dread. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path. Nah, jelang pertandingan lawan Aussie ada berita bagus nih terkait Jesus. Menurut laporan dari jurnalis Italia, Niccolò Schira, kalau 4 tim top Serie A yaitu Inter Milan, AC Milan, Atlanta, dan Napoli resmi mengirimkan scouting untuk terus melaporkan hasil pantauan terkait performa Jesus. Inter Milan telah mengirim tim scouting mereka di pertandingan Atlanta versus Venezia 2 minggu lalu untuk memantau perkembangan bek timnas Indonesia, Jesus. Selain Inter Milan, ada AC Milan, Atlanta, dan Napoli yang juga terus mengikuti perkembangan kapten Venezia dan Indonesia tersebut, tulis laporan tersebut. Yap, dengan munculnya kabar semacam ini pastinya membuat semangat Ceisa semakin berkobar. Karena so pasti, permainannya untuk timnas Indonesia pun pastinya juga akan dipantau. Namun seperti biasa, Ceisa tetap kalem dan tenang sehingga fokusnya untuk saat ini ya tentang 2 pertandingan melawan Australia serta Bahrain. Karena biar gimana pun, itu adalah pertandingan penting yang mesti bisa dimenangkan untuk membuka jalan ke Piala Dunia tetap terjaga. Dan sebagai kapten tim, Bang Jay jelas bertanggung jawab untuk bisa menjaga mentalitas rekan-rekannya, biar tetap selalu percaya jika tim Garuda bisa meraih mimpi tersebut. From Indonesia, ready for the shock. Eyes are silver through the mist. Defense unbroken power in his fist. Lead us forward in the darkest night. Jay, our captain, guiding with red might. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to recite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world and trying. Di sisi lain ada kabar soal Emil Audero dan Martin Paz yang sama-sama buka-bukaan terkait sikon yang ada.
Pertama Emil dulu deh. Dalam sebuah wawancara bersama Goal Indonesia, kiper 28 tahun tersebut menjelaskan soal persaingannya dengan Martin Paz di bawah Mistar Garuda. Baginya, hal itu justru menjadi tantangan yang menarik dan persaingan itu adalah hal yang normal di sepak bola. Kemudian Emil juga bercerita kalau Jesus ternyata berperan besar dalam meyakinkan dirinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Penso che alla fine è normale che io adesso arrivo in una situazione dove è tutto in fase di costruzione, ma tante cose sono già state fatte, compreso anche appunto la scelta del portiere. Penso che il competere con un altro compagno fa parte della quotidianità, quindi sarà bello, sarà anche stimolante, e dall'altra parte penso sia una cosa l'ho conosciuto quest'anno giocandoci contro col Venezia e ho avuto poi la possibilità di scambiare 2 parole con lui, è stato molto gentile, disponibile, mi ha spiegato un po' velocemente quello che era il tutto, poi l'ho sentito telefonicamente qualche mese più tardi e l'ho trovato disponibile, quindi è stato anche un fattore in più che mi ha permesso poi di accettare. Kemudian ada Martin Paz. Kembali ia menegaskan kalau persaingannya dengan Emil Audero adalah yang biasa. Karena semuanya pasti ingin memberikan yang terbaik bagi Garuda, tapi semua tergantung pelatih yang memutuskan. Lalu perihal masa depan, Martin Paz menjabarkan kalau ia masih membuka pintu balik ke kompetisi Eropa selepas Piala Dunia. Karena ia merasa masih bisa bersaing di top level. Nah, Martin sendiri saat ini masih terikat kontrak dengan FC Dallas hingga 31 Desember 2026. Yap, Martin menegaskan kalau dirinya tak masalah jika harus menghabiskan kontraknya bersama FC Dallas karena dia menilai industri olahraga khususnya sepak bola sedang berkembang pesat di Amerika. Saya pikir hingga 2026 tetap bermain di Amerika adalah keputusan yang sangat bagus. Semua industri olahraga di sana sedang berkembang pesat. Piala Dunia akan datang. Tentunya jika kami bisa lolos dengan timnas Indonesia, itu akan luar biasa. Kita akan membahas itu nanti. Jika ada peluang menarik di sini, saya akan sangat senang. Tapi jika saya harus tetap di Amerika, saya juga akan sangat senang. Saya masih percaya itu. Dulu saya sempat meragukannya, tetapi sekarang saya yakin bahwa saya bisa mencapainya. Saya pikir itu adalah mentalitas di Amerika. Kalau kamu mengerti maksud saya. Ya, ada istilah American Dream. Maksudnya bahwa setiap orang percaya bahwa semuanya bisa menjadi yang terbaik di dunia. Ucap Martin dalam kanal YouTube SEG Stories. Yap, kalau melihat perdebatan yang ada soal Martin atau Emil, Mimin jadi keinget kayak perdebatan soal Iker Casillas versus Victor Valdes atau Manuel Neuer versus Marc-Andre ter Stegen. Dan bisa kebayangkan gimana mumetnya Patrick Kluivert dan pelatih kiper timnas untuk menemukan satu di antara mereka yang akan turun sejak menit pertama. Ada yang bilang Martin Paz aja karena udah terbukti dan chemistry-nya udah oke. Ada juga yang pengen Emil aja karena pengalamannya udah jos di sepak bola Italia. Nah, kalau Mimin jadi Kluivert, pasti juga mumet karena dua-duanya eman-eman banget gitu loh buat sekedar jadi cadangan. Tapi ya gimana, mau nggak mau yang bisa main satu. Jadi ya harus tetap milih, kan gitu. Nah, mungkin sebagai gambaran aja dari form paling deket ini. Dari sisi statistik mungkin bisa jadi pertimbangan deh dari beberapa aspek. Tapi disclaimer dulu nih, sejauh ini MLS baru memulai musim 2025 pada Februari lalu. Sehingga Martin baru memainkan 3 laga. Sementara Emil Audero sudah menjalani 6 pertandingan mengenakan jersey Palermo di Serie B. Aspek pertama adalah save atau penyelamatan. Emil mencatatkan total 22 kali save dengan rata-rata 3,67 save per pertandingan. Jika diukur dengan persentase, maka akan muncul angka 73,3%. Sementara Martin membukukan total 8 kali save dengan rata-rata 2,67 save per pertandingan. Persentasenya ketemu di angka 53,3%. Aspek kedua adalah clean sheet atau near bobol. Emil udah 2 kali menghasilkan clean sheet di Liga. Sementara Martin masih belum berhasil melakukan clean sheet di MLS. Aspek ketiga adalah pass accuracy atau akurasi umpan. Dalam hal ini Martin Paz lebih unggul karena memiliki total persentase 80,9% bandingkan dengan Emil yang hanya mampu mencetak 58,1%. Bahkan persentase akurasi umpan Martin walau baru main 3 laga di MLS itu bahkan lebih baik dari kiper Manchester United yang katanya si paling build up, yaitu Andre Onana yang cuma di angka 69,7%. Aspek terakhir adalah long ball accuracy. Dalam hal ini, Martin Paz lagi-lagi menang dengan catatan
73,3%. Sementara Emil harus puas dengan statistik 36% saja. Nah, dari semua catatan statistik tadi, bisa disimpulkan kalau kedua kiper masing-masing unggul di dua aspek. Itu artinya kualitas Maarten Paes dan Emil Audero untuk sementara ini masih setara. Tinggal gimana nanti Patrick Kluivert dan tim pelatih menentukan kira-kira siapa yang akan jadi kiper utama, walaupun ya pastinya mumet juga. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwind. Ready to face the world entwined. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya percayakan aja semua sama tim pelatih. Siapa yang nantinya bakal jadi starter, terus mau main pakai formasi apa, dah kita percayakan aja. Dan buat Maarten Paes serta Emil, gak apa-apa bersaing aja, karena kalian sama-sama hebat. Asal siapa yang nanti dipercaya, pokoknya siap-siap aja, dah gitu. Terus buat Abang Jaises, tetap konsisten biar makin jos gandos sebagai pemimpin di timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan musim depan bisa dapat klub yang levelnya paling enggak 1 atau 2 level di atas Venezia. So intinya, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his